Shalom, puji Tuhan. Ibadah kita saat ini akan kita mulaikan. Mari kita siapkan hati, hidup kita, dan kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Tuhan yang Kau berikan kami boleh ada Tuhan, bahkan kami akan beribadah. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah tuntunan Allah Roh Kudus yang menguasai ibadah ini sehingga jadi hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
percaya Engkau sudah melawan kami, Engkau sudah memulihkan kami. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan buat kami. Berbicaralah ya Tuhan buat kami. Sebab firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu yang akan membuat kami Tuhan mendapatkan jawaban dari setiap apa yang kami Tuhan butuhkan, apa yang kami rindukan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan pengurapan yang daripada-Mu. Hikmat, otoritas, kuasa, wibawa yang dari Tuhan biarlah memenuhi hamba firman-Mu, sehingga apa yang dia sampaikan itu adalah benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu akan menguatkan dan memerdekakan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia di Kota Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema Witness dengan judul Hidup sebagai Saksi Kristus. Kita tahu bersama pada zaman sekarang sebagai umat Tuhan seringkali kita melalaikan tugas kita yang paling penting. Kita berpikir bahwa apabila telah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja itu saja sudah cukup. Padahal ada suatu tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yakni pergi menjadi saksi Kristus. Dengan menjadi saksi Kristus, kita dapat mensaksikan kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat terhadap diri kita. Dengan menjadi saksi Kristus, kita dapat mensaksikan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang yang berada di luar gereja, terlebih khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Menjadi saksi Kristus juga ini adalah sebuah mandat atau perintah yang berasal langsung daripada Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga kepada murid-muridnya. Ayat itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini sangat jelas Tuhan beritahukan bahwa murid-muridnya akan menjadi saksiku. Kata saksi di sini memakai kata martus yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Dan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus menjadi orang yang memberikan kesaksian. Kesaksian mengenai perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan agar hidup kita bisa menjadi saksi Kristus? Di sini saya mencatat ada 6 ciri orang yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah hidup dalam teladan Kristus. Hidup dalam teladan Kristus terdapat pada 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk menjadi seorang saksi Kristus, kita harus hidup dalam teladan Kristus. Kita harus bisa hidup menurut kehendak yang Tuhan inginkan. Yang berikut, hidup intim dengan Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 9 sampai yang ke-10 berbunyi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hidup intim dengan Tuhan adalah salah satu ciri orang menjadi saksi Kristus. Yang berikut, yang ketiga, fokus kepada perkara yang di atas. Fokus pada perkara yang di atas
Yang dimaksud perkara yang di atas ini menunjuk kepada hal-hal yang ilahi, yang sifatnya memuliakan Tuhan, hal-hal yang berkenan kepada Allah, hal-hal yang membawa berkat bagi banyak orang, dan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Itu adalah maksud dari fokus pada perkara di atas. Kebiasaan hidup seperti inilah yang menonjol dari mereka yang telah dapat menjadi saksi Kristus. Manusia yang mau memikirkan perkara yang di atas adalah manusia yang mampu menyangkal diri dengan memikirkan segala sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan dan menanggalkan keinginan duniawi. Yang keempat, telah mengalami kasih Kristus. Sebagai seorang Kristen, tentunya kita pernah mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus. Mungkin kita mengalami kesembuhan, pemulihan, terobosan-terobosan, mujizat, bahkan juga hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Semuanya itu adalah kasih Kristus terhadap kita semua, dan kita sudah mengalaminya. Yang kelima, hidup di dalam kasih. Ayatnya terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Kasih adalah bagian paling penting dalam kehidupan manusia. Sebab apabila kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah seharusnya kita membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Kita diajak untuk saling mengasihi. Dan yang keenam, mengekspresikan gaya hidup yang baru. Ayatnya terdapat dalam Kolose 3 ayat 9 sampai yang ke-10 yang berbunyi, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Sebagai seorang saksi Kristus, ini adalah seorang yang sudah mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan perubahan itu terwujud dalam gaya hidupnya juga. Jadi, kita sebagai seorang saksi Kristus, seharusnya dalam kehidupan kita bisa dapat mensaksikan orang-orang, sehingga orang-orang mungkin di luar sana yang belum mengenal Kristus, mungkin mereka tidak bisa langsung membaca Alkitab, tapi mereka bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang dalam Kristus, bagaimana pemeliharaan orang-orang yang berada dalam Kristus lewat kehidupan kita. Kita bisa berbuah dan buah kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Sekian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa buat segala yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan terus perlengkapi kami ya Bapa, agar dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk dapat kami Bapa bisa menceritakan, bisa mensaksikan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di luar sana Tuhan bisa merasakan juga apa yang telah kami rasakan ya Bapa. Kami ingin mereka juga Tuhan bisa mengalami jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, keselamatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga banyak orang yang diselamatkan ya Bapa. Dan itu semua untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami telah selesai mendengar renungan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin.